Longsor terjadi di kawasan jalan lintas perbatasan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Akibatnya 3 orang tewas dan belasan orang lainnya luka-luka. Peristiwa longsor ini terjadi pada Sabtu sore saat hujan deras mengguyur kawasan desa Pagaran Lambung, Tapanuli, Sumatera Utara. Sejumlah kendaraan yang saat itu tengah melintas tertimbun material longsor. Tak hanya menimpa kendaraan, material longsor juga menimbun 1 unit rumah milik warga. Longsor pun menimbulkan korban, diantaranya 3 orang tewas dan puluhan orang luka-luka. Jadi kami juga bingung bagaimana cara melintasi ini. Hujannya nggak belum berhenti kan? Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari bencana longsor di Tapanuli Utara, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Utara, Bonggas Pasaribu. Selamat sore, Pak Bonggas. Selamat sore, Bu Stefani. Baik, Pak Bonggas, bagaimana kondisi saat ini di lokasi longsor? Apakah masih ada pencarian korban? Terima kasih, Bu Stefani. Kalau sampai saat ini, yang pertama transportasi dari Tarutung ke Sibolga sudah lancar seperti biasanya. Dan saat ini di sana sudah normal kembali, tidak ada lagi pencarian korban. Demikian, Bu. Baik, kami ingin konfirmasi, artinya untuk korban tewas berjumlah 3 orang. Betul, Bu. Untuk sampai saat ini kita baru dari lokasi, korban tewas ada 3 orang, korban luka berat ada 8 orang, dan korban luka ringan ada 6 orang. Jadi jumlah seluruhnya ada 13 orang. Baik, total ada 3 korban tewas dan belasan lainnya luka-luka. Apakah korban luka saat ini masih mendapat perawatan medis, Pak, di fasilitas kesehatan? Terima kasih, Mbak Stefani. Saat ini korban masih ada yang dirawat di rumah sakit. Antaranya ada di rumah sakit Tarutung, ada di rumah sakit daerah Pandan Sibolga, dan ada juga di Meta Mediska. Dan ada sebagian korban itu langsung dibawa keluarganya untuk berobat di rumah sakit yang lain. Demikian, Mbak Stefani. Baik, apa sebenarnya penyebab longsor ini, Pak? Apakah karena hujan deras, cuaca buruk di lokasi, atau seperti apa? Iya, terima kasih, Bu. Seperti kronologisnya terjadinya bencana tanah longsor ini, yang pertama hujan deras yang mengguyur dimulai sekitar jam 12 siang. Dan terjadi longsor ini sekitar jam 5 sore. Yang pertama ada longsor di depan, sehingga ada mobil menjadi antrian tidak bisa melewati. Dan begitu ada kabar longsor, langsung menghubungi pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara, kita langsung mengarahkan alat berat turun ke sana. Pada saat itu, karena sudah ada kemacetan, arus lalu lintas, tidak bisa lagi lewat karena ada longsor di depan, tiba-tiba ada lagi longsor di belakang. Dan saat ada longsor di belakang ini, mereka berkumpul di tempat ini yang longsor pertama itu, ini sudah menelan korban, ada membawa 2 unit mobil minibus. Dan setelah itu, orang sudah pada mulai panik dan berdiri dan ada udah menghindarkan dari lokasi itu. Dan tiba-tiba terjadi lari longsor, sementara banyak orang yang ada di sana. Demikian, Mbak Stefani. Jadi memang terjadi beberapa kali longsor susulan begitu ya, yang akhirnya menimbulkan 3 korban jiwa. Pak Bonggas, tadi Anda sampaikan saat ini jalur lintas Tarutung Sibolga sudah bisa kembali dilewati. Tapi apakah ada titik-titik yang masih rawan longsor, Pak? Terima kasih, Mbak Stefani. Sekarang memang sudah lancar semua, tapi kita tetap membuat di sana alat berat untuk berjaga-jaga. Apabila ada hujan lagi yang berlebihan, karena tebing itu masih rawan longsor. Jadi kita tetap jaga-jaga di sana, dan kita himbau kepada masyarakat yang melewati daripada jalur itu, agar tetap hati-hati apabila hujan lebat, jangan dulu melewati jalur itu. Karena itu ada sepanjang hampir 1 kilometer, 1.000 meter di sana, ada itu masih rawan longsor, Mbak. Jadi kita sudah pantau tadi itu masih rawan longsor, jadi perlu
adanya penanganan nantinya entah dari manapun itu bisa ada penanganan untuk jalan itu untuk mengantisipasi jangan terjadi lagi longsor di daerah itu. Oke, jadi pengendara diimbau untuk tidak melewati jalan pada saat cuaca buruk atau hujan deras karena khawatir masih ada titik yang rawan longsor. Pak Bonggas, apakah ada kemudian jalur alternatif sebenarnya bagi warga selain jalur lintas Tarutung Sibolga ini? Ada Mbak, jalan antara itu kalau dari Sibolga bisa melalui dari Taksel, tapi agak lebih jauh jaraknya kalau dari sana. Bisa juga jalan alternatifnya juga dari melalui Baru ke Kumbang Hasundutan. Jadi tapi jaraknya lebih jauh. Tapi kalau untuk sementara ini kalau memang hujan tidak turun yang berlebihan, mungkin masih bisa tidak apa-apa. Tapi kita karena cuaca ekstrim yang saat ini kita tidak menentu, hujannya kadang-kadang bisa lebat, makanya kita imbau dulu untuk sementara. Begitu Mbak Stefani. Selain kendaraan, apakah juga ada rumah warga yang tertimbun longsor, Pak? Iya, terima kasih Mbak Stefani. Kendaraan itu ada kendaraan itu 1 truk, ada 5 minibus, 2 unit motor roda 2, dan 1 rumah. Itu juga berfungsi sebagai kedai. Makanya hari itu karena orang berkumpul di kedai itu karena sudah ada longsor, jadi mereka itu terhambat jalan, tapi karena ada kedai itu sekalian rumah penduduk 1 unit di sana, mereka sebenarnya di sana istirahat sekalian mau minta minum gitu, padahal tak terjadinya longsor. Baik, semoga menjadi Jadi perhatian dari pemerintah untuk itu yang rusak. Baik, semoga menjadi perhatian dari pemerintah setempat untuk titik-titik yang masih rawan longsor. Terima kasih Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Utara, Bonggas Pasaribu sudah bergabung dengan Berita 1 Sore.